seterusnya, atau risk of material misstatement. Di sini teman-teman ada 9 tujuan pembelajaran, secara detail nanti bisa dibaca sendiri ya, saya skip saja. Tahapan pertama atau tujuan pembelajaran pertama adalah seorang auditor itu perlu menentukan risiko dalam audit. Kenapa? Karena risiko ini adalah sesuatu yang berpeluang ya. Sebenarnya risiko ini kan belum pasti. Maka di situ disebutkan auditor akan menerima beberapa tingkat, level, atau ketidakpastian dalam menjalankan sebuah audit. Ketidakpastian ini apakah selalu terjadi atau risiko ini apakah selalu terjadi? Tentu tidak. Karena namanya saja risiko. Seperti kemarin, teman-teman mungkin waktu berhadapan dengan pandemi, di awal-awal tahun 2020, pas dengar pertama, teman-teman masih dihadapkan dengan risiko kan ya, risiko kuliah di Jakarta atau risiko kuliah dari rumah atau PJJ, itu adalah risiko. Artinya kepastiannya itu belum bisa kita temukan, belum bisa kita ketahui sebelum benar-benar terjadi. Itulah definisi sebuah risiko. Dan penilaian risiko ini karena memang berawal atau berasal dari sebuah ketidakpastian, di situ disebutkan bahwa penilaian risiko ini merupakan judgement profesional atau penilaian profesional. Tidak bisa kita mengukur suatu risiko dengan sebuah ukuran yang tepat atau pasti. Seperti misalnya kalau saya tanya teman-teman sekarang, kira-kira semester depan kita sudah kuliah offline atau belum gitu. Kalau harapannya mungkin sudah, doanya mungkin sudah, tapi apakah pandemi akan berakhir pada semester ini berakhir, kurang lebih pada katakan Maret 2021, kita belum bisa memastikan. Sehingga yang bisa kita analisis adalah assessing the risk-nya gitu. Kita mengukur risikonya. Mudah-mudahan kalau misalnya dari situasi berbagai indikasi sudah bisa diperkirakan atau diprediksikan, mudah-mudahan bisa selesai dan semester depan kita bisa mulai kuliah secara offline. Kemudian bagi seorang auditor, menanggapi risiko audit ini sangat penting sehingga dia bisa mencapai audit yang berkualitas tinggi. Contohnya gimana sih? Ada risiko misalnya sebuah entitas melaksanakan tindakan fraud, dan kalau itu tidak diukur risikonya dari awal, maka auditor tidak membuat prosedur-prosedur yang terkait dengan pengujian atau pendeteksian fraud. Ada risiko bahwa biaya audit itu sangat besar karena entitas secara lokasi geografis tersebar di seluruh Indonesia misalnya begitu. Kalau misalnya auditor tidak memahami entitas dengan baik, tidak mengukur risiko bahwa dia harus mengirimkan auditornya ke beberapa tempat, maka sampelnya mungkin hanya terpaku pada satu tempat saja, misalnya di Jakarta atau di kota besar, dan ada risiko tempat-tempat yang disampel tadi tidak bisa memberikan gambaran atau simpulan hasil audit yang sangat tepat. Demikian juga risiko soal biaya tadi, misalnya dia tidak mengukur bahwa ada risiko dia harus pergi kemana-mana cukup jauh, maka ada risiko juga biaya auditnya akan membengkak kan, karena dia nggak ngerti bahwa ternyata harus ada auditor yang ditugaskan untuk menguji di beberapa provinsi atau daerah, sementara biayanya tidak dianggarkan. Itu jadi secara risiko ini harus diukur matang-matang. Termasuk saya sekarang, minggu depan ada rencana saya audit ke daerah, ada beberapa risiko yang harus kami ukur, terutama dengan adanya kondisi pandemi sekarang gitu. Bagaimana kita bisa berkunjung ke suatu tempat, kemudian protokol apa yang harus kita laksanakan, kira-kira kalau wawancara bagaimana yang memungkinkan dan seterusnya, itu harus diukur oleh auditor. Kemudian pengertian dari ROM atau risk of material misstatement sendiri adalah adanya sebuah risiko bahwa suatu laporan keuangan itu akan mengandung material misstatement atau salah saji material atau kesalahan material. Baik karena fraud atau karena error dan atau kesalahan-kesalahan lain yang terjadi sebelum audit dilaksanakan. Jadi ROM ini memang pada dasarnya bukan terjadi pada saat audit, tetapi justru sebelum audit dilaksanakan. Dan risk of material misstatement ini ada dua ya, pada level laporan keuangan secara keseluruhan dan juga pada level asersi yang kemarin sudah kita juga diskusikan pada masing-masing apakah transaksi atau segmen, kemudian apakah asersi yang tersaji pada saldo akhir atau asersi yang terjadi pada saat presentation and disclosure, pengungkapan dan penyajian. Bagaimana auditor dapat menilai risiko? Sebelum melaksanakan penilaian risiko, tentu tahapan yang kita laksanakan di perencanaan sebagaimana sudah kita diskusikan
pekan lalu adalah memahami entitas. Nah, setelah memahami entitas, kita akan melanjutkan dengan tahapan-tahapan ini, menanyakan kepada pihak manajemen dan para stakeholder-nya dalam entitas tersebut. Mungkin juga karyawan, mungkin juga customer, supplier, dan seterusnya, seberapa yang dibutuhkan oleh si auditor ini. Yang kedua adalah kita mengukur prosedur analitis atau menghitung prosedur analitis dengan melihat tren, dengan melihat pergerakan angka-angka, membandingkan saldo atau angka yang dimiliki oleh si entitas atau auditi dibandingkan dengan yang ada di industri sejenis. Selanjutnya adalah yang tidak kalah penting melaksanakan observasi dan inspeksi. Ini adalah pengamatan dan juga namanya inspeksi ya, bisa kita artikan sebagai semacam pemeriksaan atau pengujian, dan juga perlu adanya prosedur-prosedur penilaian risiko lainnya yang mungkin tidak tersaji pada teori yang sekarang, tetapi sangat mungkin dilaksanakan oleh tim audit. Jadi penilaian prosedur ini banyak sekali tentu pendekatannya, dan nanti yang teman-teman akan pelajari dari satu model pengukuran risiko audit itu hanyalah salah satu dari sekian banyak. Kenapa penilaian risiko ini perlu dilaksanakan? Karena akan bermanfaat dalam membantu auditor. Yang pertama, membantu auditor untuk memahami entitas. Ketika kita tahu risikonya, berarti kita tahu hal-hal apa yang perlu dilaksanakan oleh entitas untuk mengatasi risiko tersebut. Yang kedua, ini juga akan membantu pada saat perencanaan audit gitu. Jadi perencanaan audit ini kalau kita tahu risikonya, seperti tadi saya sampaikan, saya punya risiko sekarang ketika situasi pandemi bisa nggak ketemu dengan auditi untuk melaksanakan wawancara. Nah, ketika saya sudah menyadari ini ada risiko nih, dengan pandemi ada risiko kesehatan, ada risiko penyebaran, ada risiko apapun yang bisa kita hadapi, maka saya harus merancang prosedur audit yang kira-kira bisa membantu saya dalam mencapai tujuan atau menguji asersi manajemen. Jadi sangat penting bagi kita sekali lagi untuk melihat risiko apa yang ada di pelaksanaan audit. Ini tahapan-tahapannya ya. Ada di sebelah kiri adalah prosedur penilaian risiko yang tadi dimulai dari pertanyaan tentang manajemen sampai dengan prosedur lain yang mungkin bisa kita laksanakan. Kemudian ini adalah manfaat-manfaatnya, memahami entitas, membantu auditor dalam identifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi, dan juga sebagai sarana bagi auditor untuk membantu menyusun prosedur audit yang tepat atau strategi audit yang tepat. Nanti setelah slide 8 ini, sebenarnya ada slide ke-9, saya tidak akan jelaskan secara rinci ya, kecuali nanti ada waktu. Kalau misalnya tidak ada waktu, tolong dibaca sendiri untuk slide 9 tentang masalah fraud risk. Di sini dijelaskan bahwa ini adalah gambaran menuju slide 9 sebenarnya pada slide halaman ini. Tadi teman-teman masih ingat, risiko yang terjadi di manajemen bisa terjadi dalam dua sebab ya. Karena terjadi fraud atau adanya risiko kecurangan, yang kedua adalah karena adanya error. Dibandingkan dengan yang mengidentifikasi salah saji karena error, mengidentifikasi ROM karena fraud ini lebih sulit atau relatif sulit untuk kita laksanakan. Kenapa? Nanti dibaca detailnya di 9, tapi saya berikan pengantar bahwa pada intinya fraud is hidden gitu. Fraud itu tersembunyi. Tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan misalnya orang menerima suap atau korupsi, dia kemudian tuliskan nilai fee-nya atau nilai suapnya dalam sebuah kwitansi diterima dari si X untuk suap sebesar sekian. Nggak akan mungkin, karena fraud itu secara konsepnya adalah hidden atau tersembunyi. Maka identifikasi risk of material misstatement karena fraud tentu relatif sulit untuk dilaksanakan dibandingkan mengidentifikasi fraud karena error. Dan standar audit telah menguraikan prosedur apa saja yang harus dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan informasi tentang adanya pertimbangan terhadap adanya fraud. Ini juga sering menjadi pertanyaan. Kalau misalnya entitas sudah mendapatkan opini WTP, apakah dia pasti terbebas dari fraud? Tentu ini bukan sebuah kepastian gitu. Karena audit laporan keuangan dengan fraud audit, atau kalau di Indonesia lebih sering dikenal dengan investigative audit, audit investigatif, atau ada juga di luar yang menyebutnya audit forensik, ini tujuannya sangat berbeda. Bahwa audit laporan keuangan itu kan tujuannya memberikan opini, bukan mengungkapkan adanya fraud atau adanya kecurangan. Tetapi di standar audit sudah menguraikan sebuah prosedur, apa saja sih yang perlu dilaksanakan auditor untuk mendapatkan informasi tentang
adanya fraud ini. Maka di sana ada namanya fraud risk assessment juga. Fraud risk assessment itu sebagai bagian dari auditor untuk menganalisis risiko ada nggak ya potensi terjadinya fraud pada sebuah institusi atau entitas. Nah, sama ya, pertimbangan auditor kan untuk risk of material misstatement karena fraud tadi juga dilakukan pada kedua level, baik pada level laporan keuangan secara keseluruhan, financial statement as a whole, dan assertion level. Kalau di laporan keuangan misalnya, kita bicara tentang, nanti mungkin di slide 10 tentang internal control, kita bicara tentang integritas manajemen, SPI yang lemah, tidak adanya mekanisme pengawasan, tidak adanya tone of the top atau keteladanan dari pimpinan, secara organisasi, tidak ada transparansi, dan seterusnya. Ini mungkin kita berbicara pada level laporan keuangan. Tetapi ada kalanya fraud ini juga terjadi pada level asersi. Secara sistem sudah didesain bagus, secara pengendalian entitasnya sudah keren. Tapi beberapa akun yang rawan, taruhlah misalnya kas atau penjualan gitu ya, atau apapun yang ada di entitas itu tetap ada risiko fraud-nya pada level akun atau level asersinya. Selanjutnya, penilaian risiko auditor ini harus ongoing ya, bukan dilaksanakan di awal saja atau di akhir saja, tapi terus-menerus panjang waktu audit. Kalau pas perjalanan dia ketemu risiko yang baru, tentu dia harus mengupdate risikonya. Dan di standar audit juga mengharuskan auditor untuk menganggap atau mengasumsikan bahwa terdapat risiko fraud dalam proses pengakuan pendapatan. Dalam revenue recognition ini mungkin sebuah hasil studi yang cukup panjang atau sebuah hasil pengamatan cukup panjang bahwa dalam pengakuan pendapatan ada risiko fraud yang cukup tinggi. Samalah ya dengan kasus kemarin, sebuah maskapai di Indonesia yang dia secara akru mengakui pendapatan dari sewa wifi-nya, dan ini secara waktu cukup panjang gitu ya. Berapa tahun? Kalau nggak salah 10 tahun diakui di tahun pertama. Oke, setelah kita mengidentifikasi risiko adanya fraud, pertimbangan berikutnya adalah risiko signifikan. Risiko signifikan ini menggambarkan risiko kesalahan material yang diidentifikasi dan dinilai secara profesional oleh auditor, serta memerlukan pertimbangan audit khusus. Kalau di perusahaan publik, ini disebut sebagai critical audit matters. Sepengetahuan saya sampai dengan saat ini, CAM ini atau CAM ini, critical audit matters ini masih dalam proses adopsi dalam standar audit kita. Jadi di IFAC ini sudah ada SA-nya, ada key audit matters dan critical audit matters. Tetapi kalau di Indonesia sejauh yang saya tahu belum diadopsi atau dalam proses adopsi. Dari mana sih risiko signifikan ini biasanya muncul? Yang pertama adalah non-routine transaction ya, atau transaksi yang sifatnya tidak rutin, sangat insidental, kemudian mungkin jumlahnya juga aneh. Aneh ini tidak harus selalu besar ya, tapi mungkin tidak wajar, pas dihitung-hitung ya begitulah, cara angka maupun cara transaksi sifatnya tidak biasa. Kemudian ada masalah-masalah yang memerlukan penilaian khusus. Ada akun-akun yang seringkali berkaitan dengan judgment management, itu juga berkaitan dengan adanya risiko yang signifikan ini. Jadi kalau ada akun kok dikit-dikit perlu judgment oleh manajemen untuk menentukan bagaimana asersinya, bagaimana pengakuan angkanya, bagaimana penyajiannya, ini menjadi salah satu indikator perlunya diberikan perhatian sebagai critical audit matters. Dan yang ketiga adalah fraud risk. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ada risiko di level laporan keuangan dan level transaksi, dua-duanya memerlukan perhatian sebagai critical audit matters. Jadi di awal kita sudah diskusikan salah satu cara untuk mengidentifikasi risiko adalah membuat model risiko audit atau melaksanakan model risiko audit. Tentu berbagai cara bisa kita laksanakan dan secara umum pilihannya ini ada dua nih ya. Penilaian model risiko audit ini bisa kuantitatif atau non-kuantitatif. Model risiko ini akan membantu auditor untuk memutuskan berapa banyak dan apa saja jenis bukti yang akan diakumulasikan untuk setiap tujuan audit yang relevan. Artinya pada setiap asersi kita sudah pelajari ada tujuan yang relevan dengan tiap asersi, kemudian ada tujuan yang relevan pada setiap pengujian siklus atau akun,
Nah, risikonya kita modelkan akan bisa membantu berapa banyak sih bukti yang diperlukan, buktinya ini sedikit, sedang, atau banyak. Kemudian jenis bukti apa saja yang sangat relevan untuk proses ini. Apakah kita perlu wawancara, ataukah kita perlu konfirmasi, atau apa. Gitu. Penilaian model risiko audit sendiri, yang tadi saya sampaikan bisa kuantitatif ataupun non-kuantitatif. Tetapi pada umumnya mereka, baik kantor akuntan publik di sektor private maupun sektor publik, lebih memilih untuk non-kuantitatif ya. Misalnya low, medium, high, atau rendah, sedang, dan tinggi. Karena seperti saya sampaikan tadi, mengukur risiko ini kan bukan hitung-hitungan matematis ya, sehingga akan lebih fleksibel kalau dibuatnya adalah rendah, sedang, dan tinggi, sesuai dengan seberapa judgement dari si auditor itu. Model audit risiko ini digambarkan yang saya bold hitam ini teman-teman, startingnya adalah yang paling bawah sebenarnya. AAR sama dengan IR kali CR kali PDR atau kali DR. Tetapi nanti akan ada di slide berikutnya bahwa AAR ini adalah angka yang sudah default atau sudah ditetapkan oleh lembaga audit, sehingga kita mulai dari atas. Yang pertama adalah plan detection risk atau risiko deteksi yang direncanakan. Itu dihitung dari AAR dibagi IR kali CR. Sekali lagi, turunan dari rumus yang paling bawah. AAR dibagi IR kali CR. IR ini adalah inherent risk, risiko bawaan. Kalau teman-teman yang mentranslate awalnya mungkin ditranslate sebagai risiko yang melekat ya, tapi kita sepakati saja untuk secara umum atau secara lazimnya IR ini disebut dengan risiko bawaan. Next adalah control risk atau risiko pengendalian, dan terakhir adalah risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk atau AAR. Nanti kalau ujian atau ada tugas apapun, tidak perlu sepanjang ini, teman-teman bisa langsung membuat PDR, IR, CR, dan AR saja. Yang penting secara konsep sudah memahami. Pertama adalah IR atau risiko bawaan. Risiko bawaan ini merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang memadai. Jadi, singkat cerita, IR ini adalah risiko akun as it is gitu, apa adanya. Kalau kas itu risikonya hilang, kalau persediaan itu misalnya risikonya expired atau susut, kalau piutang itu risikonya tidak tertagih. Suatu akun dengan nature-nya dia, dengan sifatnya dia, tidak ada pengendalian apapun, maka itu adalah inherent risk. Inherent risk-nya teman-teman saat PJJ sekarang apa? Ngantuk misalnya. Mau kuliah PJJ atau non PJJ, mahasiswa itu kalau kuliah cenderungnya adalah ngantuk. Sekarang saya juga nggak tahu kan ya, teman-teman sedang melek atau sedang sayup-sayup matanya atau sedang tidur, saya nggak tahu juga, karena itu menjadi sebuah risiko bawaan dari proses perkuliahan. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Ini risiko ketika salah saji material yang terjadi pada satu akun atau asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Misalnya tadi, kas sudah ada pembagian tugasnya, segregation of duties-nya sudah ada, namun tetap ada uang kas yang hilang. Persediaan sudah diatur mekanisme pengeluarannya, misalnya first in first out, untuk mencegah terjadinya persediaan yang susut karena expired. Tapi tetap aja ada beberapa persediaan yang tidak laku terjual, misalnya terutama yang sifatnya makanan atau obat atau apapun yang dia punya batas waktu best before-nya gitu ya, itu tetap menjadi risiko meskipun pengendaliannya dilaksanakan. Ini disebut dengan risiko pengendalian. Teman-teman tadi ngantuk adalah risiko bawaan. Saya buatkan risiko pengendalian, misalnya setelah sekian slide saya panggilin satu-satu untuk saya tes atau saya tanya tentang pemahaman atas slide yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Itu merupakan cara saya untuk mengendalikan biar ada kontrol terhadap mahasiswa di kala PJJ. Tapi pas saya panggil-panggil, teman-teman ada yang nggak ada, hilang, goib, nggak menjawab, atau apapun, itu adalah risiko pengendalian saya. Saya sudah berusaha membuat satu pengendalian, tetapi teman-teman tetap pas dipanggil nggak muncul. Itu namanya adalah control risk. Nah, risiko deteksi adalah risiko bahwa pemeriksa tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat pada suatu asersi.
risiko deteksi ini merupakan fungsi efektivitas dari prosedur pemeriksaan. Artinya, makin bagus prosedur pemeriksaan, harusnya detection risk-nya ini makin kecil. Sehingga risiko deteksi ini biasanya akan terjadi kalau inherent risk dan control risk-nya rendah. Nanti akan kita bahas hubungannya ya. Kalau misalnya risiko bawaannya atau inherent risk-nya tinggi, berarti akunnya kan sangat berisiko untuk terjadi masalah. Tidak ada pengendalian, kontrol risk-nya tinggi, maka komplit sudah gitu. Udah akunnya bermasalah atau berisiko secara nature, dia tidak ada internal control yang bagus, maka pemeriksa akan lebih mudah mendeteksi. Berarti itu risiko deteksinya adalah rendah atau kecil. Kalau risiko deteksi tinggi, berarti pemeriksa tidak dapat atau sulit mendeteksi adanya salah saji yang material. Yang terakhir adalah risiko yang dapat diterima, disebut dengan audit risk atau kalau di sini kita menggunakan terminologi acceptable audit risk. Ini adalah risiko yang timbul karena pemeriksa tanpa disadari tidak memodifikasi opininya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Panjang ya definisinya. Kalau kita singkat, acceptable audit risk adalah risiko pemeriksa memberikan ini yang tidak tepat. Itulah. Risiko bahwa pemeriksa memberikan opini yang tidak tepat atau tidak memadai. Harusnya misalnya opininya WTP diberikan WDP atau bahkan diberikan disclaimer gitu. Harusnya opininya disclaimer atau modified diberikan opini unmodified. Itu adalah acceptable audit risk. Dan biasanya AAR ini dinyatakan dalam suatu persentase. Artinya, berbeda dengan IR, CR, dan DR yang diukur, AAR ini biasanya ditetapkan, default. Umumnya 1-10%. Dengan arti bahwa AAR sama dengan 1 min tingkat keyakinan pemeriksa terhadap opini yang diajukan. Ini coba ya, saya berikan pengendalian. Nggak usah saya sebut. Kalau AAR sama dengan 1, berapa keyakinan pemeriksa terhadap opini? Berapa persen? 100%. AAR 1%, berapa tingkat keyakinan pemeriksa terhadap opini yang dihasilkan? 0 dong, Pak. 0. Tidak yakin. 99%. Kalau AAR-nya 5%, berapa tingkat keyakinan pemeriksa? 95. 95%. Oke. Gampang banget kan? Tinggal 100 min AAR. Nah, pertanyaan berikutnya, AAR 5% sama 1% itu bagus mana sih dalam konteks pemeriksa? 1%. Bagus, 1%, Pak. Kenapa? Karena tingkat keyakinannya lebih tinggi, Pak. Keyakinannya tinggi. Oke. Artinya kalau saya bilang AAR saya 1%, berarti saya akan firm kan ya? Saya akan yakin dengan opini saya bahwa opini saya sangat memadai menurut professional judgment yang telah saya lakukan. Kemudian terkait dengan sampel, banyakkan mana sampel atau uji petik yang akan dilaksanakan dari AAR 1% dan AAR 5%? 1%, Pak. Kenapa? Ingrid? Soalnya kalau misalnya tingkat keyakinannya tinggi, berarti kan untuk bisa yakin harus bisa dapetin bukti lebih banyak. Yap. Oke. Betul. Sudah bisa dimengerti teman-teman? Ada yang masih bingung konsep AAR ini? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayannya gimana, Ilyas? Apa yang Ilyas masih bingung? Mungkin butuh penjelasan atau praktek secara langsung ya, Pak, agar biar lebih paham tentang AR ini, Pak. Nanti ada prakteknya yang tadi sudah saya kasih bocorannya ya untuk studi kasusnya ya. Tapi sementara secara konsep mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya bahwa AAR ini berbanding terbalik dengan bukti. Makin kecil AAR-nya berarti makin besar buktinya karena makin besar tingkat keyakinan dari pemeriksa itu terhadap opininya. Oke. Oke, Pak. Nah, ini lanjutan yang tadi
memahami bisnis dan industri klien sudah diproksikan dengan 5 tahap yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini cuman urutan yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah resumenya. Menilai risiko bisnis itu melalui risk of material misstatement yang di sana akan diwujudkan dengan menilai inherent risk dan menilai control risk. Dengan audit risk model, PDR sama dengan AAR dibagi IR kali CR. Ini contoh penerapannya yang tadi Ilyas pengen lihat atau pengen tanyakan. Yang A itu bicara tentang, kolom 1 itu berbicara tentang inherent risk. Yang B itu berbicara tentang control risk. Yang C berbicara tentang acceptable audit risk. Dan yang D berbicara tentang plan detection risk. Kita lihat dari atas. Yang kolom itu berarti berbicara tentang siklus atau segmen dari sebuah laporan keuangan. Kita bahas 2-3 ya. Sales, acquisition ini biasanya bicara tentang pembelanjaan atau belanja atau pembelian barang, pembelian aset, siklus pembayaran lah yang kedua itu. Yang ketiga adalah siklus penggajian. Asesmen auditor atau perhatian auditor atau perhitungan auditor atas inherent risk pada sales itu medium. Artinya auditor di sini memprediksikan akan terjadi beberapa misstatement karena nature dari sales ini adalah medium menurut auditor pada case ini. Kalau nanti di entitas lain ya bisa low, bisa high. Hanya pada case ini ilustrasinya adalah medium. Yang kedua, untuk siklus acquisition dan payment, auditor merasa risikonya tinggi, inherence-nya. Maka dia akan memberikan inherent risk high. Untuk payroll, menurut dia, wah ini sudah ada sistem penggajian, jumlah pegawai juga sudah jelas database-nya, tingkat grading atau remunerasinya sudah clear, maka risikonya relatif rendah, nggak bakal banyak salah menurut auditor ini. Setelah memeriksa inherent risk, dia menganalisis control risk. Ada nggak pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh manajemen terhadap inherent risk tadi gitu. Terhadap sales, pengendaliannya menurut auditor medium. Sedang, tidak terlalu perfect, tapi juga nggak buruk banget. Kemudian di acquisition atau akuisisi, pengendalian ini high effectiveness. Jadi pengendalian sangat bagus sehingga control risk-nya menjadi rendah. Sekali lagi, pengendaliannya oleh manajemen sangat bagus atau SPI-nya bagus sehingga risiko pengendaliannya menjadi sangat rendah. Sama juga payroll. Nah, berbeda dengan payroll, berbeda dengan acquisition, di inventory pengendaliannya sangat rendah sehingga risiko pengendalian atau kontrol risknya menjadi tinggi. Bisa dipahami hubungannya berbanding terbalik ya. Kalau pengendaliannya bagus, kontrol risknya menjadi rendah. Kalau pengendaliannya jelek, kontrol risknya menjadi tinggi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas ya? Oke. Yang ketiga, AAR-nya udah di set low. Berarti harapan auditor tadi adalah dia memberikan keyakinan yang sangat tinggi gitu. Harapannya dia kesalahan terhadap material misstatement, termasuk kesalahan terhadap pemberian opini yang tidak tepat tadi adalah rendah. Sehingga dia mengeset AAR-nya katakan di level 1%. Sehingga dia punya keyakinan yang sangat tinggi. Nah, terakhir adalah dengan mengkomunikasikan IR dan CR tadi, inilah hasil plan detection risk-nya. Seberapa banyak bukti yang ingin dia kumpulkan untuk masing-masing jumlah tadi, untuk masing-masing level tadi. Kita lihat di sini. Dari awal, yang sales, IR medium, CR medium, AR-nya dari set low, dia ingin mendapatkan evidence yang medium. Untuk acquisition atau payment, sebenarnya IR-nya high, tapi karena kontrol risk-nya rendah atau pengendaliannya bagus, dia merasa cukup di tengah-tengah, bukan jadi high lagi. Kebalikannya, yang payroll ini IR-nya rendah,
kemudian risiko pengendaliannya rendah karena pengendaliannya sangat bagus, kemudian evidence-nya tinggi. Nah, ini judgement juga, teman-teman. Kalau kita pikir ini agak anomali ya. Kenapa kok view misstatement atau IR-nya itu sebenarnya rendah, efektifnya sangat bagus, tapi dia ingin membuat bukti yang banyak. Nah, ada kalanya seperti Perel, kemudian ada beberapa akun tertentu yang secara bukti itu mudah untuk dikumpulkan, tidak membutuhkan banyak biaya. Jadi meskipun tadi dia low inherency-nya, control risk-nya juga low, kemudian AAR-nya low, dia memutuskan pada kasus ini si auditor ingin memberikan bukti yang high. Karena dia ingin, dia merasa mudah untuk mengumpulkan bukti yang ada di akun ini. Nah, kebalikannya dengan yang sebelahnya, inventory ini sebenarnya IR-nya tinggi gitu. Sangat berbeda kan dengan payroll yang IR-nya rendah. Kemudian internal control-nya jelek di inventory itu, atau risiko pengendaliannya, control risk-nya tinggi. AR-nya tetap sama, dia ingin mengumpulkan bukti secara jumlah sedikit. Jadi kenapa? Karena itu tadi, mungkin ada kesulitan-kesulitan bagi si pemeriksa ini untuk mengumpulkan mengumpulkan bukti dalam rangka plan detection risk dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi sekali lagi, ilustrasi untuk pengukuran bukti ini atau pengukuran risiko ini memang tidak bisa selalu ada ukurannya, saklek gitu ya. Kadang ada penjelasan-penjelasan kenapa kok secara rumusan tidak linear. Nanti kita coba lihat di kolom berikutnya juga sama. Saya lanjutkan dulu. Menilai risiko yang dapat diterima, artinya kita akan menghitung atau mengukur AAR. Gimana cara pemeriksa mengukur AAR? Yang pertama, AAR diukur dengan cara menetapkan risiko perikatan atau risiko penugasan. Ini aslinya bahasanya adalah engagement risk ya. Dan kemudian risiko ini kita gunakan untuk memodifikasi audit acceptable audit risk. Apa yang dimaksud dengan risiko perikatan? Risiko di mana auditor atau KAP akan mengalami kerugian setelah audit selesai meskipun hasil auditnya benar. Yang dimaksud kerugian ini nggak selalu materi gitu ya, nggak selalu uang gitu ya. Contoh, misalnya sekarang sedang ada rame-rame untuk sebuah perusahaan asuransi, di berita sudah sering dibahas dan viral ya. Saya yakin teman-teman juga tahu, ada kantor akuntan publik nih yang diminta atau menang untuk tender ngaudit laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian dia ngasih opininya udah tepat, tapi karena perusahaan ini sedang disorot oleh publik, bolak-balik manajemen dipanggil ke aparat penegak hukum, termasuk si kantor akuntan publiknya, karena mungkin dimintai pendapat, disuruh cerita dan seterusnya. Waktu yang tersita untuk datang ke pengadilan, untuk datang ke aparat penegak hukum, untuk diwawancara, untuk di BAP, dia disuruh ikut sidang dan seterusnya, itu merupakan salah satu contoh kerugian. Karena itu bisa kita bayangkan kan waktu yang terbuang berapa banyak, biaya untuk kesana kemari dan seterusnya, belum lagi secara psikis kepada si auditor yang bersangkutan. Ini adalah contoh-contoh risiko perikatan. Maka ketika risiko perikatan tinggi, tentunya dia akan memikirkan untuk memberikan AAR yang tinggi juga gitu. Jangan sampai, wah risikonya kok lagi tinggi banget ini ya untuk si perusahaan ini. Saya setelah yakin banget terhadap opininya, justru ini menjadi sebuah pertanyaan. Kalau misalnya dia sudah tahu risiko perikatannya tinggi, akan dipertimbangkan untuk memutuskan berapa AAR yang akan dia buat. Bagaimana pengukuran risiko perikatan ini? Apa saja yang bisa mempengaruhi? Contohnya di sini adalah dari berbagai penelitian. Yang pertama adalah seberapa banyak pengguna eksternal atau stakeholder mengandalkan pernyataan dari auditor atau mengandalkan laporan hasil audit tadi. Semakin dia laporannya diandalkan, maka semakin tinggi risiko perikatannya. Yang kedua, ada nggak risiko-risiko klien mengalami kesulitan keuangan? Contoh yang tadi ya, perusahaan asuransi tadi. Maksudnya setelah laporan audit diterbitkan bukan berarti gara-gara laporan audit terus keuangannya memburuk, bukan. Tapi ada masa, ada periode ketika tahun-tahun berikutnya itu
klien ini akan mengalami kesulitan. Dan setelah laporan audit ini ada, kesulitan itu akan makin besar, maka ini juga menjadi sebuah risiko perikatan yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga adalah integritas manajemen ya. Kalau misalnya dia integritasnya sedang dinilai tidak bagus gitu, atau manajemen dianggap tidak memiliki integritas yang bagus, maka tentu risiko perikatannya makin tinggi. Tapi kalau manajemennya sangat bisa diandalkan, auditor melihat secara integritas sangat bagus, berarti risiko perikatannya rendah. Ini rata-rata sangat mudah dipahami ya, berbanding lurus semuanya. Ini apa saja yang bisa dilaksanakan untuk mengukur risiko perikatan? Contohnya adalah ketergantungan pengguna, itu bisa diproyeksikan atau bisa dilihat dengan memeriksa laporan keuangan. Kalau di Amerika sana ada formulir 10-key ya, mungkin kalau di Indonesia mungkin beda istilah atau beda nama. Intinya ada sebuah formulir yang default untuk bisa dicek oleh si kantor akuntan publiknya. Auditor juga bisa melihat risalah rapat direksi untuk menentukan apa saja rencana di masa depan dalam hal investasi, pembiayaan, dan seterusnya. Kemudian untuk asesmen terhadap kesulitan keuangan, kita bisa membuat seperti tadi ya, prosedur analitis untuk melihat tren, rasio-rasio, dan mengukur apapun yang ingin kita lihat. Kemudian kita juga bisa memproyeksikan cash flow berdasarkan histori di periode yang lalu, tahun sekarang, dan juga kita bisa membuat prediksi untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk integritas manajemen ada di bab 7, di sini sudah disebutkan, sudah ada pembahasan mengenai penerimaan dan keberlanjutan dari klien. Oke, tadi setelah AAR adalah IR, inherent risk. Tadi saya sampaikan di awal bahwa inherent risk ini sebenarnya paling mudah kita lihat, karena kita tinggal lihat apa karakteristik dari akun atau transaksi atau segmen, disitulah nature-nya bisa kita tandingkan dengan risiko apa yang paling mungkin terjadi pada akun itu. Jadi disebutkan di sini bahwa asesmen terhadap inherent risk ini mewakili upaya auditor untuk memprediksi di mana sih kesalahan yang paling banyak terjadi atau paling mungkin terjadi, dan di mana kira-kira auditor memprediksikan akun atau segmen yang sepertinya tidak akan terjadi masalah atau tidak ada risiko. Penilaian ini nanti akan mempengaruhi tadi. Kalau misalnya inherent risk-nya tinggi, berarti bukti yang dikumpulkan banyak, karena dia akan menguji akun-akun risikonya sangat tinggi. Kalau misalnya inherent risk-nya rendah, buktinya berarti sedikit. Yang kedua adalah jumlah auditor. Kalau misalnya risiko akunnya tinggi, mungkin perlu diperbanyak auditornya atau jumlah harinya yang ditambah. Sementara kalau inherent risk-nya rendah, mungkin cukup dikasih auditor yang jumlahnya sedikit, harinya sedikit, atau bahkan dikasih auditor yang masih junior gitu, yang secara pengalaman tidak perlu sangat advance. Dan termasuk review oleh si ketua tim atau supervisor terhadap kertas kerja audit. Makin tinggi risiko inherent, berarti makin diperlukan adanya review yang mendalam terhadap kertas kerja audit dari anggota tim tadi. Seperti hanya fraud risk tadi, inherent risk juga sama ya, dinilainya ongoing, dari mulai perencanaan sampai keseluruhan audit selesai. Jadi nggak cuma dilihat sekali. Kalau nanti di awal audit aset tetap dinilai risikonya rendah, ternyata pas sudah uji petik, nah katakan ada 100 transaksi, karena risikonya rendah, ngambil sampelnya sedikit dulu gitu ya, ngambil sampelnya misalnya 5%, berarti 5 invoice atau 5 kwitansi dari 100. Kok dari 5 ini 4-nya bermasalah semua gitu. Mungkin perkiraan auditor untuk terjadi salah saji ini kurang pas kalau dia kasih inherent risk-nya rendah. Wadah ditingkatkan jadi medium, berarti misalnya ditingkatkan sampelingnya jadi 10%, tambah lagi. Nah, begitu pas 10%, ternyata dari 5 sampel berikutnya nggak ada masalah sama sekali, bisa buat judgment cukup, disitulah berarti memang medium. Atau pas diambil 10, ternyata 4 lagi dari 5 tadi itu salah sajinya itu ditemukan lagi, berarti kita sudah ketemu salah saji 8 dari 10, 80% dari sampel kita bermasalah. Kalau kondisinya begitu, mungkin kita bisa extend, langsung kita ambil sampel dengan jumlah yang jauh lebih besar, apakah 20% atau 50%, tergantung pada kemampuan dan judgment dari si auditor tadi. Gitu ya, jadi tidak ada berhenti sekali pada saat perencanaan, udah nggak dilanjut untuk penilaian risikonya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian inherent risk. Sifat bisnis klien ini apa sih? Dia fokus ke sales atau ke purchasing?
dia perusahaannya manufaktur atau jasa. Mayoritas nilai akunnya didominasi oleh kas, aset, atau inventory, atau apapun yang berkaitan dengan sifat bisnis klien. Biasanya ini akan melekat. Kalau misalnya dia perusahaan dagang itu, oh berarti inventory-nya akan perlu mendapat perhatian. Kalau dia perusahaan modelnya X, akun apa yang menjadi sumber utama dalam operasi bisnis perusahaan, itulah yang biasanya memiliki inherent risk yang juga sangat tinggi atau relatif tinggi. Hasil audit sebelumnya kita perlu melihat tahun-tahun lalu gimana temuan-temuan pemeriksaan atau jurnal-jurnal koreksi dari auditor sebelumnya. Kemudian penugasan yang pertama atau berulang, kalau penugasan pertama itu cenderung risikonya dibuat agak tinggi, sementara kalau berulang mungkin bisa dimodifikasi risikonya menjadi sedang atau rendah. Siapa saja pihak-pihak terkait, transaksinya kompleks ataukah tidak. Kalau kompleks itu berarti inherent risk-nya akan tinggi. Saldo dan transaksi akun sama dengan yang tadi ya. Kalau dia makin banyak melibatkan judgement, berarti itu inherent risk-nya akan makin tinggi. Komposisi atas suatu populasi akun, akunnya mayoritas disumbangkan oleh sub akunnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat akun aset tetap, di unsur-unsur aset tetap itu akun apa di aset tetap atau di PPI yang paling besar. Dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya risiko kecurangan atau fraud risk, baik di laporan keuangan maupun di aset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Makin jelek integritas manajemen, makin tinggi terjadinya risiko kecurangan, berarti makin tinggi juga inherent risk harus diberikan oleh auditor. Inilah snapshot atau gambaran bukti dari faktor-faktor risiko, kemudian risiko dan bukti. Ini kalau teman-teman melihat ada D, ada huruf D, berarti itu artinya adalah direct relationship atau hubungannya searah. Kalau tulisannya I, berarti adalah inverse relationship atau hubungannya terbalik. Langsung dilihat yang tengah ya. Paling atas itu ada risiko pemeriksaan yang diterima, berarti adalah acceptable audit risk atau AAR. Berbanding lurus atau terbalik itu? Ada yang mau menjawab dengan bukti pemeriksaan? AAR berbanding terbalik ya. Terbalik, Pak. Terbalik ya, dengan bukti pemeriksaan. Berarti AAR makin rendah, buktinya harus makin banyak atau makin besar. Ya. AAR makin rendah tadi gimana? 1%. Keyakinannya 99%. Buktinya harus banyak, auditnya harus mendalam. Kalau AAR-nya kita set 10%, ya berarti relatif lebih rendah buktinya dibandingkan yang AAR 1% tadi. Yang kedua adalah inherent risk, risiko bawaan. Inherent risk dengan risiko deteksi atau detection risk itu berbanding terbalik. Makin rendah inherent risk, makin tinggi risiko deteksi. Sekali lagi, makin rendah inherent risk, makin tinggi risiko deteksi. Inherent risk berbanding lurus dengan bukti pemeriksaan. Panahnya yang tengah ke atas ini ya. Jadi risiko bawaan ke atas ke bukti pemeriksaan. Makin rendah inherent risk, makin sedikit bukti pemeriksaan yang perlu dicari pemeriksa. Makin tinggi risiko bawaan atau makin tinggi inherent risk, makin banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh pemeriksa. Ini mirip dengan control risk ya. Control risk dan inherent risk ini memang mirip, model penyajian risikonya makin rendah risiko pengendalian, makin tinggi risiko deteksi. Makin rendah risiko pengendalian, makin rendah bukti yang perlu direncanakan. Oke, ini adalah simpulannya. AR berbanding terbalik dengan bukti sampel. AR semakin tinggi, buktinya makin sedikit. AR 10% berarti keyakinan 90%, sampelnya akan relatif lebih sedikit. Ini asumsinya kalau perusahaan yang diperiksa sama ya, size-nya atau ukurannya, anggaran pendapatannya, belanjanya sama, atau labanya relatif sama atau nature-nya sama, maka gambarannya begini. Nggak bisa terus kita bandingin loh, Pak, ini kan ada perusahaan yang gede sama kecil ya. Intinya harus head to head, perusahaannya harus sama. AR semakin rendah, buktinya makin banyak. AR 1% berarti keyakinannya 99%, kita harus ambil sampel lebih banyak dan auditnya harus lebih mendalam. Yang kedua adalah IR dan CR berbanding lurus dengan jumlah bukti. IR dan CR semakin tinggi dan seterusnya,
semakin banyak potensi salah saji dan semakin banyak jumlah bukti yang diperlukan. Sementara IR dan CR ini berbanding terbalik dengan detection risk. Semakin tinggi IR dan CR, DR-nya semakin rendah. Oke, dan mendekati akhir, ini adalah hubungan risiko terhadap bukti. Kalau misalnya sudah tahu risiko-risiko yang tadi sudah kita ukur, inherent risk-nya kita sudah tahu, control risk-nya sudah tahu, AAR sudah kita tetapkan, kemudian PDR sudah kita hitung, maka auditor akan menanggapi risiko itu dengan 4 hal ini. Pertama, kalau ada ketidakpastian, ada risiko-risiko terjadinya sesuatu yang mungkin belum bisa diprediksikan, akan ada semacam contingency plan dalam prosedur audit. Yang kedua, kalau ada risiko yang nanti makin besar, berarti bukti auditnya harus dimodifikasi menjadi lebih banyak. Kalau ada risiko yang makin tinggi, berarti staf atau auditor yang ditugaskan harus staf yang berpengalaman atau senior. Dan peninjauan perikatan dengan lebih hati-hati kalau misalnya ketemu risiko secara laporan keuangan atau maupun secara segmen lebih tinggi dibandingkan biasanya. Ini menjadi ringkasan juga antara AAR, IR, CR, dan PDR terhadap jumlah bukti yang diperlukan. Ini semacam rumusan, teman-teman ya. Ini pernah keluar dulu di ujian dan kosong gitu. Jadi misalnya yang diisiin adalah 1 atau 2 risiko, kemudian sisanya disuruh ngisi. Tetapi kalau sekarang dengan teman-teman open book, mestinya nggak ngisi gitu, tapi mungkin memberikan analisis atas sebuah kasus yang nanti akan coba kita simulasikan dari kasusnya itu seperti apa. Terakhir adalah materialitas ya, materialitas yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, plus saya sudah mengirimkan juga PPT tambahan. Gambaran pada slide ini adalah mencoba menyajikan hubungan antara materialitas dengan tadi konsep risiko audit tadi. Risiko itu adalah ukuran sebuah ketidakpastian, sementara materialitas adalah ukuran sebuah dampak atau nilai. Yang kemarin kita sudah lihat ada overall materiality atau materialitas pada level laporan keuangan, dan juga ada performance materiality atau materialitas dalam tingkat akun atau segmen. Dan dinyatakan bahwa materialitas kinerja atau performance materiality bukan bagian dari model risiko audit. Sekali lagi, tadi waktu kita lihat AAR sama dengan IR kali CR kali DR tadi, tidak ada di sana performance materiality. Tetapi kombinasi materialitas dan faktor model risiko audit tadi akan menentukan juga bukti audit yang direncanakan. Ditambahin di sini ya, hubungan direct dan inverse-nya, selain IR, CR ada tambah performance materiality. Performance materiality berhubungan terbalik dengan plan audit evidence. Ada yang mau berpendapat atau ada yang mau menjelaskan apa yang dimaksud performance materiality atau materialitas kinerja berbanding terbalik dengan jumlah bukti? Silahkan, ada yang mau memberikan narasi, boleh contoh, boleh konsep, boleh dalam bentuk akun. Ini makin tidak ada yang menjawab, berarti detection risk saya makin tinggi nih ya. Kenapa performance materiality berbanding terbalik dengan audit evidence yang direncanakan? Oke, saya tunggu sampai jam 12 malam. Ada yang menjawab?